طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi subuh hari ini dengan izin Allah kami bisa bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu sekalian dalam sebuah kegiatan amalan yang sangat baik. Setelah kita mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid, kita duduk sejenak untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling mewasiatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tentunya yang ada di hadapan Bapak Ibu bukan berarti pasti baik, pasti lebih baik, bukan. Tetapi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan menjadi nasihat bagi diri kami pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Amin Allahumma amin. Tema kita kali ini adalah 5 tanda Allah mencintai hambanya. Siapa yang gak mau dicinta Allah? Tidak ada. Karena seseorang hamba tidak ada keinginan melainkan ingin dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah jadi ridha, ya. Kalau Allah sudah ridha, maka kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan. Allah itu pastinya mencintai hambanya jika memang hambanya layak untuk dicintai. Cuma kalau kita bicarakan apakah cinta itu atau cinta Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah berupa nikmat dunia, mungkin, tapi tidak hanya itu. Karena kalau persoalan hanya dikaitkan dengan segala pemberian dunia, orang kafir juga dikasih masalahnya. Orang beriman ada, orang kaya ada, orang kafir pun ada. Bahkan mungkin dalam pandangan kita seringkali kita silau dengan kekayaan orang-orang yang kafir. Maka oleh karenanya Nabi menyampaikan, kalaulah dunia itu seberharga dengan sayap seekor nyamuk atau sayap seekor lalat, ya, maka
Allah tidak akan bagi kepada orang kafir. Faktanya orang kafir banyak yang kaya. Oh, berarti kesimpulannya dunia tidak seberharga di mata Allah dengan satu sayap seekor nyamuk atau seekor lalat. Berarti kita cara memahami apa tanda Allah mencintai hambanya bukan kategorinya emas dan perak. Bahkan kita perlu berenung, ada satu surah Al-Quran At-Taubah ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, dia tidak mengeluarkannya di jalan Allah tabaraka wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka ada ancaman, ya, adanya azab yang pedih. Jadi intinya tanda Allah mencintai hamba bukan pada berapa rupiah yang kita miliki hari ini. Tanda Allah mencintai hamba bukan pada rumah yang luas, mobil yang mahal, bukan. Bahkan seringkali ada orang-orang yang diberikan istidraj oleh Allah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, idza ra'aita rajula, jika kamu melihat seseorang, qad a'tallahu bima sa'ala, Allah kasih apa yang ia minta dari dunia, wa huwa muqimun ala ma'siyatih, tapi dia sedang terus menerus bermaksiat kepada Allah, fa'lam annahul istidraj, ketahuilah itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah salah satu di antara hukuman nyata di dunia, Pak. Hukuman yang paling besar bukan Allah tenggelamkan dalam laut, hukuman yang paling besar bukanlah dia ditelan bumi, bukan. Hukuman yang paling besar itu adalah Allah cuek sama hamba itu, Allah biarkan ia terus bermaksiat dan dalam kesesatan. Makanya kita perlu membahas ini. Di dalam hadis, suatu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini latarnya adalah setelah sebuah peperangan namanya Perang Hunain. Perang Hunain itu adalah satu peperangan yang Nabi melawan atau pasukan Islam melawan Bani Hawazin. Bani Hawazin ini, Pak, kalau perang bawa anak istri. Sehingga setelah pertempuran pemandangannya adalah banyak seorang ibu nyari anak. Karena namanya situasi perang. Jadi ibu ini panik kehilangan anaknya. Sampai kemudian ini disaksikan oleh Nabi dan para sahabat, sampai kemudian anak itu ditemukan di peluknya anak itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian atau menurut kalian apakah ibu itu mencintai anaknya? Maka para sahabat melihat pemandangan seorang ibu panik ketinggalan atau kehilangan anaknya, begitu ketemu di peluk eratnya, maka para sahabat berkata, oh bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kalau tidak cinta ngapain dia cari anaknya? Kalau tidak cinta kenapa ibu itu memeluknya? Rasanya tidak mau kehilangan anaknya. Lalu Nabi bertanya lagi, menurut kalian
Apakah ibu itu tega membiarkan anaknya masuk dalam mara bahaya dan kobaran api? Maka para sahabat ridwanullah alaihim berkata, sungguh ibu itu tidak akan pernah tega anaknya masuk dalam mara bahaya dan kena kobaran api. Itu sudah sunatullah. Siapapun ibu itu. Ini latarnya bangsa Hawazin belum masuk Islam. Ibu ini bukan ibu yang muslim ini ceritanya. Jadi kata para sahabat, tidak mungkin ada ibu tega anaknya kena mara bahaya dan masuk kobaran api. Lalu Allah Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai anak itu melebihi ibunya mencintai anak itu. Dan apabila Allah juga cinta, Allah tidak tega kalau hambanya masuk ke dalam neraka. Jadi cinta Allah kepada seorang hamba dari hadis di atas, wujudnya adalah bukan Allah limpahkan semua keinginan kita dikasih semua, tapi wujudnya adalah Allah ingin kita tidak masuk neraka, masuknya ke dalam surga. Makanya apa yang kita sampaikan tidak ada kaitannya dengan nilai materi berapa, tidak ada. Tanda Allah mencintai seorang hamba yang pertama ada di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda di dalam hadis, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Jika Allah menghendaki mencintai seorang hambanya, menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah jadikan ia sibuk beramal ibadah. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kaifa yasta'milu? Bagaimana Allah membuat atau mempekerjakan seorang hamba? Qal, maka Nabi bersabda, yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda alaihi man haulahu. Jadi kalau tanda Allah mencintai seorang hamba itu adalah Allah bukakan pada hamba itu pintu-pintu amal kebajikan hingga kematian datang kepadanya dalam kondisi Allah ridho dan orang-orang yang di sekitarnya pun ridho. Pak, kalau kita pengen tahu seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa kita itu dicintai Allah, bukan saat dimana kita bisa terbang di atas daun, bukan saatnya kita punya mengubah batu jadi emas, bukan. Tanda Allah mencintai hamba bukanlah kemudian kemampuan kita yang jalan di atas air, bukan. Tandanya bukan pula kebal dengan senjata tajam dan kobaran api, bukan itu. Tetapi tengok pada diri kita, sudah berapa sibukkah kita beramal kebajikan? Dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, lebih banyak amal kebajikannya kah atau perbuatan sia-sia? Kalau kita bangun tidur sudah banyak bersyukur sama Allah, ya.
Doa ba'da niam, kita doa setelah tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita kemudian bangun, wudu, salat tahajud, ya, witir, pergi ke masjid, salat berjamaah di Masjid Miftahul Iman. Udah gitu duduk sejenak sampai syuruk, mendengarkan kajian ilmu, ya. Lalu kemudian kita sholat sunnah isyraq, terus isinya zikir, mencari ma'isyah, terus isinya adalah amal kebajikan. Itu berarti Allah cinta kita. Konkretnya sederhana, orang yang benar-benar dicintai Allah bukanlah orang yang bergelimang harta dan jabatan kekuasaan, bukan. Orang yang dicintai Allah, Allah ingin memasukkannya ke surga, maka Allah jadikan dia sibuk beramal ibadah. Kalau orang itu sibuknya melakukan kebajikan, gak punya waktu untuk melakukan amal-amal dosa. Kalau orang itu sibuknya baca Quran, sibuknya tahlil wa tasbih wa tahmid wa takbir, zikir maksudnya, nggak ada tuh kesempatan ya Bu untuk sekedar ngomongin tetangga, nggak ada. Jadi kalau kita ini sibuknya dalam melakukan amal kebajikan, nggak sempat kita nyari-nyari kesalahan orang, nggak ada, nggak sempat. Nggak sempat kita kemudian melakukan keburukan, nggak sempat. Karena seluruh kehidupan kita kerahkan untuk melakukan amal kebajikan. Makanya kalau ketika dibukakan pintu amal kebajikan, jangan ditolak Bapak Ibu. Nabi SAW mengatakan, innahu la yasirun ala ma yassarallahu alaih. Kalau kita dibukakan pintu kebajikan, itu berarti memang Allah mudahkan kita itu di situ. Dan semua amal kebajikan itu kata Nabi, innahu la yasirun, sesungguhnya benar-benar mudah. Jadi kalau kita dibuat Allah untuk bisa setelah melaksanakan yang wajib, Allah mudahkan sholat sunnah. Sederhana, sholat sunnah rawatib, mudah aja, ringan. Itu berarti Allah mudahkan tuh. Setelah itu apa? Setelah sholat sunnah dia masih sempat membaca Quran, masih zikir. Sepanjang jalan dia bersedekah. Bahkan kalau kita bicara abwabul khair, pintu-pintu kebajikan yang begitu banyak, hatta sampai melihat di jalan ada batu, ada paku, dia sempat menyingkirkan itu, imatatul adha anit thariq, menyingkirkan halangan dari tengah jalan, sekedar itu. Mungkin dalam kacamatanya itu sederhana, bagi sebagian orang itu amalan yang gak disorot, tapi di mata Allah itu berharga. Qad syakarallahu lahu wa ghafara lahu wa adkhala lahul jannah. Dalam satu hadis, Allah berterima kasih kepada dia, Allah ampuni dia, Allah masukkan dia ke surga dengan amalan seringan apapun. Ya ikhlas. Kadang amalan-amalan itu Bapak Ibu, yang lebih ikhlas itu kadang yang nggak disorot kayak gitu, remeh gitu. Kalau kita sholat berjamaah masih dilihat orang, masih ada riyaknya sedikit itu, pelan-pelan masuk ke kita, ya. Tapi kalau yang kayak gitu, orang mau ngeliat apa? Di jalan ngambil paku singkirin. Nemu ada kucing kelaparan, kasih makan. Ya. Sampai segitunya Allah bahkan berterima kasih kepada dia. Gimana Pak? Jika kita ingin menjadi salah satu hambanya yang dicintai Allah,
Gak usah tengok orang lain, tengok kita sendiri aja ya. Sudahkah kita sibuk beramal kebajikan? Kalau kita sudah, tingkatkan kuantitasnya, kualitasnya. Semakin kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin benar kita dicintai Allah Tabaraka wa taala. Dan jika Allah sudah cinta, kata Allah, ada hamba-hambaku, mazala abdi ayyataqarrabani bin nawafil. Ada hamba-hambaku enggak ada henti-hentinya mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Dan apabila, kata Allah, apabila uhibbuhu, kalau aku mencintai dia, Allah akan jaga, kata Allah, jaga matanya, jaga telinganya, jaga pendengarannya, jaga tangannya, jaga kakinya, agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita sibuk beramal itu, semakin sedikit peluang melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ini out of the box nih Pak. Tanda Allah mencintai seorang hamba adalah ada di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kalau tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubatu fid dunya, wa idza arada bi'abdihi asy-syarr, amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Ini out of the box. Saya katakan kenapa ini jarang di antara kita mikir persoalan ini, tapi ini dalam sekali. Nabi mengatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, menginginkannya kepada kebajikan, ajjala lahul 'uqubah fid dunya, maka Allah jadikan sanksi dosanya di masa lalu itu di dunia saja. Jadi Allah percepat sanksi dunianya, sanksi dosanya hanya di dunia. Sedangkan wa idza arada bi 'abdihi syarr, kalau Allah tidak cinta sama hamba, Allah tidak menghendaki dia kebaikan, amsaka anhu bi dzambih, Allah biarkan dia kemudian melakukan maksiat, Allah tahan kemaksiatan itu, tidak Allah tegur, hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sampai dia mati dalam kondisi bermaksiat, lalu kemudian dia rugi nanti di akhirat kelak. Nah ini kita katakan sering tidak kita pikirkan bahwa bagi orang beriman ketika memahami ayat dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an yujza bih, dan barang siapa yang melakukan keburukan, itu kalimatnya pakai fi'lul muta'addi, yujza. Yujza itu berarti dipastikan akan ada balasannya, yujza bih. Ada konsekuensinya dari semua keburukan yang kita lakukan, itu ada konsekuensinya. Yujza bih, Allah kasih balasan. Maka di dalam tafsirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, memang ada 3 cara Allah menghukum, memberikan sanksi atas dosa. Yang pertama, di dunia saja Allah tidak akan menghukumnya di akhirat. Yang kedua, Allah tidak menghukumnya di dunia, ditampung nanti di akhirat. Yang ketiga, ada yang kemudian di dunia plus akhirat. Jadi kalau di posisi yang pertama itu dipastikan orang beriman,
Dipastikan orang beriman. Jadi orang beriman itu Allah jadikan, kalaupun dia melakukan dosa, Allah jadikan tanda Allah mencintainya, Allah kasih sanksinya cuma dunia aja. Kalau dulu Pak, di zaman sahabat, di zaman para sahabat yang tinggal bersama Rasulullah SAW, ini maaf ya, selama hidup Nabi SAW, kasus perzinahan itu 4 kali. Hanya 4 kali Pak, sepanjang beliau jadi Rasul. Hanya ada 4 kasus perzinahan selama 23 tahun. Jangan bandingkan dengan sekarang. Jauh amat ya. Jauh sekali itu. Dalam masa Nabi 23 tahun terjadi 4 kasus perzinahan. Kalau zaman sekarang jangankan 23 tahun 4 kasus. Hitungannya apa? Per jam. Ya Allah. Yang menarik adalah ini 4 kasus ini, kalau seandainya sahabat itu tidak datang sama Rasul, nggak akan ada. Karena Nabi tidak punya sistem banser, nggak ada. Tidak ada sistem mata-mata, nggak ada. Tajasus itu nggak ada. Murni sahabat ini datang. Kalau di dalam hadis yang masyhur ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, padahal dia sudah pernah menikah, lalu kemudian datang. Salah satu di antara asisten Rasulullah SAW di dalam menegakkan hukum itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Jadi sebelum ke Rasul, mesti melewati Umar bin Khattab dulu. Maka kemudian Umar yang nerima perempuan itu, kamu mau kemana? Saya mau ketemu Rasul. Kenapa? Ini konteksnya bukan mengumbar aib ya, karena Umar ini petugas. Kita nggak boleh mengumbar aib diri sendiri, itu nggak boleh. Tapi ini kaitannya adalah dengan petugas. Petugasnya adalah Umar bin Khattab. Apa? Kenapa? Oh saya begini. Kata Umar, udah balik lagi. Rasul nggak tahu. Nggak ada yang laporin kamu juga. Udah pulang, kamu tobat nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Seorang sahabiah ini nggak mau pulang. Hai Umar, saya ingin menggugurkan dosa saya. Apa kamu jamin kalau saya tidak dihukum, kamu jamin saya pasti masuk surga atau dosa saya diampuni Allah? Ya Umar angkat tangan, nggak berani. Wah kalau kayak gitu saya nggak berani. Ya udah jangan halangi saya ketemu Rasul. Kata si perempuan itu. Sampailah di hadapan Rasul. Ini menarik. Rasul sebenarnya Umar bin Khattab itu bersikap seperti itu karena memang juga arahan Rasul SAW. Rasul itu pura-pura nggak tahu aja. Perempuan ini datang kemudian dia ngomong saya melakukan begini. Rasul tuh ya bahasa kasarnya nggak terlalu serius menanggapi karena nggak pengen menghukum sebenarnya. Tapi wanita itu mendesak. Dia katakan, ya Rasul saya begini, saya sudah pernah menikah, saya zina, kemudian saya hamil. Kata Rasul, udah kamu pulang, lahirkan dulu anakmu. Kalau sudah lahir baru kesini lagi. Sampai 9 bulan selesai, dia datang lagi bawa anaknya. Ya Rasul, ini saya 9 bulan yang lalu datang ke sini. Saya mau menerima hukuman ya Rasulullah. Lalu Rasul sampaikan, ada hak anak pada ibunya. Kau susui dulu sampai 2 tahun. Bayangin tuh. Sampai ibu ini kemudian menyusui 2 tahun, datang lagi, Masya Allah. Datang lagi itu. Ini maaf ya, kalau kita bicara orang zaman sekarang, itu banyak di antara kita itu amnesia terhadap kesalahan pribadi. Jangankan 9 bulan, 1 bulan, 2 bulan melakukan perbuatan dosa, langsung jadi ustadz dan ustadzah, bisa aja kalau zaman sekarang tuh. Tanya, asal dikerudungin, ngomongnya cuap-cuapnya soal ada Quran dan hadis, langsung dipanggil ustadzah sama orang Indonesia itu.
Jangankan 9 bulan plus 2 tahun. Tapi Masya Allah, perempuan ini datang lagi selesai sudah menyapih anaknya itu. Barulah ditegakkan hukuman. Sampai kemudian dihukum rajam karena ini perempuan yang sudah menikah. Jadi dilempar batu sekepalan tangan sampai ada sebagian darahnya muncat ke sebagian sahabat Nabi. Lalu ada sahabat yang lain yang tidak bisa mengendalikan ucapannya, mencela, ini dasar perempuan pezina. Hidupnya matinya saja menyusahin, darahnya kena baju najis. Nabi marah itu. La tal'anuha, jangan kamu celak perempuan ini. Kenapa? Fa inna taubataha, karena sesungguhnya taubatnya perempuan ini itu sebanding dengan taubatnya 70 sahabat Madinah yang utama. Sehingga ketika selesai prosesi itu, para sahabat menyimpulkan dia sudah berada di surga. Segitunya. Jadi orang beriman itu Pak, datangnya kepada Rasul, ini 3 kasusnya sama. Datang kepada Rasul, tahirni ya Rasulullah, bersihkan saya dari dosa ya Rasulullah. Meminta, ini kita tidak bicara, kita terapkan hari ini karena nggak ada perangkatnya. Tapi sudut pandangnya, kok para sahabat datang sendiri minta dihukum? Apa sudah bosan hidup? Enggak. Karena para sahabat itu tahu seperih-perihnya hukuman dunia nggak ada apa-apanya dengan siksa neraka. Cerdas para sahabat itu Pak. Kalau seandainya, maaf, ada orang yang mabok dihukum dicambuk 20 kali dalam syariat Islam, itu lebih baik baginya daripada masuk neraka. Dicambuk 20 kali, sakit. Cuma kan sementara di dunia. Itu pun ya mungkin merah-merah lah gitu badannya, tangannya. Tapi kalau di akhirat orang-orang minum khamr, siksa neraka yang paling ringan itu dikenakan terompah terbuat dari uap, sekali dipakai mendidih otaknya. Setelah mendidih otaknya, hancurlah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya para sahabat itu cerdas. Daripada dihukum di dunia, mereka lebih baik dihukum daripada dihukum di akhirat di neraka, lebih baik dihukum di dunia yang sifatnya cuman sementara. Makanya kalau kita hijrah Pak Bu, ini sering banyak pertanyaan ini. Ustaz, kenapa sih saya sudah hijrah, saya sudah taubat, tapi ketika saya sudah hijrah dan taubat banyak ujiannya. Ini pernah datang ke saya, Ustaz, saya dulu dagangan ketika belum hijrah itu laris manis Ustaz, lancar jaya. Tapi begitu hijrah dan taubat, kok saya dapat rezekinya sedikit ya Ustaz ya. Karena dia tahu halal dan haram Pak, sehingga ya dia jualan fokus pada yang halal. Kalau orang hijrah kan begitu, kalau belum hijrah mau halal mau haram terima aja, mungkin nominalnya lebih dibandingkan saat dia sudah hijrah. Maka saya sampaikan, Pak, bergembiralah, Allah ingin menjadikan sarana menggugurkan dosa, taubatnya diterima, itu sarananya Allah berikan ujian, Allah berikan ya ukubah, itu mungkin adalah ingin menggugurkan dosa gitu. Jadi, itulah tandanya bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan percepat sanksinya di dunia aja. Kalau golongan yang kedua Pak, tidak disiksa di dunia, tidak disiksa di akhirat, ini pasti orang kafir. Pasti itu Pak. Orang kafir itu kebanyakan itu ditunda azabnya. Kayak orang Yahudi Israel sekarang tuh Pak. Itu kalau coba tengok di surat Al-Isra, itu tafsirnya itu. Jadi sampai membuat mereka congkak dan sombong. Yahudi Israel itu lagi sombong-sombongnya. Dan Allah jadikan bahwa dia dibiarkan. Kalau tengok kaum Ad itu ya, kaumnya Nabi Hud melakukan kemungkaran, binasa. Kaum Samud melakukan kemungkaran, binasa. Kaum Madian binasa. Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut binasa. Semua binasa.
Tapi ini Bani Israel Allah sisakan ini. Allah tunda itu. Ya satu itu juga ujian bagi kita. Yang kedua ini bagian daripada Allah mengistidraj mereka sampai mereka sombong dan Allah kumpulkan azab hukumannya. Walaupun di dunia juga dia dapat gitu. Yang ketiga Pak, di dunia dapat, di akhirat dapat. Ini bisa mukmin bisa kafir Pak. Mukmin itu kalau seandainya dia disangsi oleh Allah kemudian dia nggak ridho, nggak sabar, ya nanti di akhirat juga kena lagi. Makanya bagi orang beriman rugi kalau nggak sabar. Ya. Kemudian bisa jadi orang kafir itu di dunia juga dihukum, di akhirat juga dihukum. Karena setiap kemungkaran dan kemaksiatan konsekuensinya adalah langsung pada kehidupannya. Orang yang dia gemar maksiat, zina, Allah kasih hukum penyakit. Allah kasih hukum macam-macam. Itu di dunia, di akhirat pun dia dapat gitu. Baik, yang ketiga, kapan atau siapa orang yang Allah cintai? Nyambung. Orang yang dicintai Allah, orang yang atau tanda Allah mencintai seorang hamba itu dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibbu minhu." Barang siapa yang Allah cintai, Allah kehendaki baik pada seorang hamba tersebut, maka Allah akan memberikannya musibah. Musibah itu tanda cinta. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Jadi ada seorang datang kepada Rasul, "Ya Rasul, qad shalaitu wa qad sumtu, walakin limadza saqama jismi wa dha'a mali." Ya Rasul, saya kan sudah sholat, saya kan sudah puasa, tapi kenapa Allah kasih kepada saya musibah? Allah berikan kepada saya saqama jismi, Allah jadikan saya itu berkurang kesehatan badan saya, dikasih penyakit maksudnya. Lalu kenapa ya Rasul, saya sudah sholat, saya sudah puasa, rezeki saya kurang, gitu. Maka Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala." Sesungguhnya Allah itu jika mencintai seorang hamba, Allah kasih padanya musibah. Al-Ankabut ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, padahal mereka enggak diuji. Ibaratnya kayak orang sekolah Pak, kita mau naik kelas, ujiannya jelas, makin naik tingkatnya makin lebih berat. Maka ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Man asyaddun nasil bala?" Siapa manusia yang paling banyak dapat musibah? Jawaban Nabi, "Al-anbiya," para nabi. Bahkan di antara para nabi ada yang bergelar ulul azmi minar rusul kan? Ada rasul, para rasul yang diberi gelar ulul azmi. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Maka kalau kita katakan siapa manusia yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah? Para nabi. Summal amsal fal amsal. Lalu setelah nabi dan setelahnya. Berarti kesimpulannya apa Pak? Orang beriman ketika Allah kasih ujian, Allah berarti mencintainya. Sebagaimana Allah mencintai para nabinya, mencintai para siddiqin, mencintai para syuhada dan sholihin. Allah ingin menggabungkan mereka pada kafilahnya orang-orang yang Allah beri nikmat tadi. Jadi kalau kalkulasinya kita rajin sholat, jauh dari ujian, oh enggak begitu rumusnya. Rumusnya para nabi yang sholatnya kita paham, para nabi yang tidak maksiat karena terjaga dari dosa, itu aja ujiannya paling berat. Makanya kata Nabi, kalau kita lagi diuji, tengoklah kehidupan beliau. Dari lahir sudah yatim, ya. Begitu lahir ibundanya enggak keluar ASI Pak.
Akhirnya dia jauh dari ibundanya sampai umur menjelang 5 tahun. Karena dibawa Halimah As-Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad, jauh dari ibu kandung. Sampai umur 5 tahun dikembalikan. Dalam jarak setahun ibu meninggal. Yang nampung kakek. Kakeknya umur beliau 8 tahun, Nabi SAW 8 tahun sudah diwafatkan. Hidup bersama Abu Thalib, paman yang paling miskin. Sampai menggembala kambing, Pak. Jadi nggak ada yang lebih berat dari Nabi SAW. Jadi kalau kita diuji itu tandanya Allah cinta. Sebagaimana Allah mencintai para nabi. Tinggal bagaimana sudut pandang kita menguatkan diri kan. Maka di tanda yang keempat adalah Allah berikan kepadanya sifat sabar. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, wa ma a'ta ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr wa awsa'u minas sabr. Tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu yang lebih baik melainkan adalah kesabaran. Kata siapa? Sabar itu bukan pemberian, sabar itu pemberian. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innama ya'ti sabru minallah, innama sabru ya'ti minallah. Sesungguhnya sabar itu datangnya dari Allah. Hadis bunyinya innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran. Salah satu di antara poin yang harus kita pahami karena banyak miss di sini. Sabar itu pertolongan dari Allah sendiri. Sehingga kalau ada orang, Ustaz saya datang, saya sudah setahun bersabar, kok masalahnya nggak hilang-hilang? Kapan pertolongan Allah itu tiba? Pertolongan Allah itu, Pak, Bu, bukan selalu menuruti apa yang kita inginkan. Allah nggak bisa didikte hambanya. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagimu. Bisa jadi apa yang kau sukai itu buruk bagimu. Manusia itu nggak tahu hal yang jelek, yang buruk nggak tahu. Sampai ada seorang ibu, ini kisah nyata. Anaknya itu ngerengek minta motor, Pak, motor balap. Doa sekian tahun karena anak yang ngerengek. Sampai kemudian selang beberapa tahun dia berhasil mengumpulkan uang untuk memenuhi harapan anaknya karena pengen beli motor sport. Dia doa tiap hari gitu. Dia doa. Disangkanya kebajikan itu adalah ketika dia berikan motor sport kepada anaknya. Itu aja yang dipikirkannya. Bertahun-tahun dia mengibah, meminta kepada Allah. Bahkan kadang nggak sabar. Allah kenapa sih nggak memberi saya kemudahan supaya saya membahagiakan anak? Akhirnya terbelilah Pak motor sport itu. Ini kisah nyata. Hingga anaknya itu pakai motor sport. Kita tahu lah anak-anak muda pakai motor kayak apa. Anak SMA, Pak, kayak apa coba naik motornya? Zigzag. Waduh, kalau ngelihat anak-anak SMP naik motor sekarang tuh, Pak, aduh, sport jantung kita. Ini motor sport. Jadi dua ada kontainer di jalan besar. Ini berdampingan masuk ke tengah. Wush. Ya namanya anak muda, Pak, adrenalinnya lagi tinggi-tingginya. Enggak ada rasa takut. Akhirnya begitu masuk si mobil ini enggak goyang, cuma ngeluarin ini asap kan panas. Goyanglah. Masuk ke bawah. Meninggal. Nangis ibu itu. Oh, kalau tahu gini saya nggak usah beliin motor sport. Nah, kan? Itu loh. Kita nggak tahu mana yang baik dan mana buruk itu, Pak. Bisa jadi kita anggap baik, ternyata jelek. Makanya udah, pilihan Allah tuh pasti terbaik. Jadi kalau Allah memilihkan kita sebuah ujian, sabar, udah. Tidak ada jalan yang lain, sabar. Lebih tinggi lagi ridho. Terakhir, ciri atau tanda Allah mencintai seorang hamba itu ada dalam hadis Bukhari dan Muslim.
Qala Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah cinta pada hamba itu, maka Allah kasih kebaikan kepada dia. Tandanya adalah Allah pahamkan ia tentang agama. Bagaimana cara orang memahami agama kalau tidak nyari ilmu agama, kan gitu sederhananya. Makanya Bapak sekalian, tanda orang yang Allah cintai, Allah jadikan mudah langkah kakinya hadir di kajian seperti ini, Pak. Jadi kita hadir di sini itu berarti tandanya Allah mencintai kita. Allah tidak ingin kita tersesat. Kal a'ma, seperti orang buta. Gimana Pak orang buta itu? Yang jalan dalam kegelapan malam, nggak ngerti mana tanjakan, mana jurang. Jadi orang tanpa ilmu seperti orang yang buta. Di jalan yang gelap, dia nggak tahu mana tanjakan, mana turunan. Dan apa yang terjadi kalau orang buta berjalan di tengah malam yang gelap? Bisa saja tersungkur karena jatuh pada lubang. Nah Allah tuh tidak ingin kalau mencintai seorang hamba, hambanya tersungkur pada jurang-jurang dosa. Makanya Allah kasih ilmu supaya nggak jatuh pada lubang dosa, lubang kesalahan. Nggak mau manusia nanti kemudian tersesat, nyasar ke tempat yang lain gitu, bukan jalan kebaikan. Allah kasih petunjuk. Makanya sama dengan kita pergi ke tempat saudara yang belum pernah kita kunjungi, kita pengennya apa? Selamat sampai tujuan, jalannya lurus. Caranya bagaimana? Caranya harus ngilmu, kan, ilmunya mana gitu untuk bisa tersesat. Kalau tidak tersesat, kalau sekarang ada Google Map, share, Masjid Miftahul Iman di sini, bisa ilmu itu supaya saya nggak tersesat. Saya buka Google Map-nya, ini ilmu nih. Daripada saya nyari-nyari, nanya-nanya subuh-subuh belum tentu ada orang. Nah ini ilmunya. Sederhana loh ilmu agama tuh kayak gitu. Makin banyak ilmu yang kita pelajari, makin banyak kesempatan kita paham. Yang terus berilmu saja belum tentu paham. Lah apalagi nggak menuntut ilmu, dari mana dia paham? Ya, makanya kita ngaji, kita di kajian itu bukan suatu pekerjaan yang sia-sia, tapi itu justru tanda Allah mencintai hamba. Pak, guru kita berapa orang? Kalau kita tengok ulama, Imam Bukhari aja lah. Berapa gurunya Pak Imam Bukhari itu? 1080. Kalau kita merujuk kepada Sahih Bukhari, itu beliau gurunya 1080 Pak. Bukan 1000 dapat 80, bukan. 1080. Ini bukan makanan ini. Jangan-jangan kita lagi lapar mikirnya makanan. 1080 gurunya Pak. Kita gurunya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 2. Udah ngitung banyak-banyak 2. Nah makanya hadir di kajian, hadirlah terus menimba ilmu. Insya Allah Allah makin memudahkan kita paham agama, sehingga kita hidup dengan selamat dunia akhirat. Itu tanda Allah cinta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu jualah yang batasi kita semua, masih ada 7 menitan ya. Kalau mau ada yang didiskusikan silakan. Monggo Pak, silakan. Tafadhol. Nah, tafadhol Pak. Apa ini internalisasi?
Cukup Pak? Masya Allah. Ini pertanyaan kalau dijawab 1 jam lagi nih. Ada hadis bunyinya begini, wa may yatasabbar sabbarahullah. Siapa yang berupaya sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Sabar atau tidak sabar itu pilihan, Pak. Jadi secara anugerah itu datangnya dari Allah, sama seperti rezeki, tapi juga harus diupayakan sabar itu. Maka kalau ada orang yang bersabar, berupaya sabar, Allah sabarkan kok. Yang beredar di tengah masyarakat kita, sabar itu 3 kali, betul enggak Pak? Sabar itu salasa, sabarnya Nabi itu kita perlu ketahui, itu maaf ya, rujukannya enggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwa pahala sabar itu tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Sabarnya juga tanpa batas. Sabar itu batasannya dari mana? Kita sendiri yang memilih batasan itu. Mau sabar setelah 3 kali atau 100 kali, tergantung kita. Mau sabar apa enggak? Bapak misalnya ngelihat istri nggak nurut, kasih berapa kali Pak? 3 kali, wah bubar semua. Bubar semua Pak. Sama ibu juga, sabarnya berapa kali Bu? Kalau ngelihat nakalnya para suami ini, 3 kali Ustaz, wah 3 kali bubar semua. Pilihan, mau sabar atau tidak. Kalau sabar, Allah sabarkan kok. Nah, jadi intinya bahwa ketika kita menghadapi musibah, pilihannya kita milih sabar atau tidak. Kalau milih sabar, berusaha untuk sabar, sehingga kemudian Allah jadikan sabar. Nah sekarang usahanya apa? Para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu dalam kitab Silsilah A'malil Qulub ya, beliau menulis sebuah kitab itu, ada pembahasan namanya Al-Asbabul Jaliyah ala Sabri. Ada sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh manusia supaya lebih sabar. Yang pertama itu paling poin penting, ma'rifatu haqiqatid dunia, memahami realitas hidup di dunia ini, bahwa hidup di dunia ini Pak bukanlah tempat tinggal, tapi tempat untuk kita tinggalkan. Penting pemahaman itu. Jadi kita memahami hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang Pak, bukan. Hidup di dunia ini, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. TKI, TKW Pak, kalau kerja di Saudi gajinya berapa? 8 juta sebulan, gede enggak Pak? Kalau dibandingkan UMR Bandar Lampung pasti lebih gede. Tapi maaf, kalau dia di Saudi, di Arab, males-malesan kerjanya. Kedua, boros. Ini terjadi Pak, ada TKI TKW banyak yang kemudian malah terjerat pada kehidupan malam. Di Arab juga ada, bukan di mana-mana, ada semua. Kalau mau nyari itu ada. Sehingga Pak, uang 8 juta untuk mabok, ya habis semalam. Ada yang kayak gitu, ya nggak bisa apa-apa. Makanya kalau hidup di tanah orang, 1, kerja keras. 2, memahami kapan waktunya nanti pulang kampung, nabung. Kita hidup di dunia tuh kayak gitu. Di dunia ini nabung amal, nabung bekal. Berarti apa? Harus kerja keras. Yang kedua, mawas diri, jangan hambur-hamburkan bekal. Nah itu, makanya dengan memahami hal itu kita jadi paham, oh ya memang hidup di dunia ini susah payah. Seperti orang asing, memang kita harus bersusah payah. Yang kedua, Allah itu menciptakan kita fi kabad. Kabad itu apa? Bersusah payah. Maaf Pak, tidur aja kita itu pada badannya pegel semua. Hidup ini capek, hidup ini sakit. Hatta sampai orang yang paling kaya beli kasur numpuk 3, tidur sok 3 kali 24 jam, punggung sakit semua. Kenapa? Karena hakikat hidup di dunia itu at-ta'ab wal masyaqqah wal adha.
Poin penting. Yang kedua, poin penting yang harus dipahami untuk bisa sabar itu memahami bahwa innad dunya kulluhu mulkulillah. Seluruh dunia dan isinya ini milik Allah, bukan milik kita, Pak. Yang membuat kita terpuruk itu seolah-olah kita memiliki. Padahal kita manusia itu tidak memiliki. Itulah kenapa kalau dapat musibah kita dituntun membaca kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat istirja ini, Pak, itu kan artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita dikembalikan. Prakteknya mati lampu aja disyariatkan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lampu itu milik Allah. Ayah kita milik Allah, ibu kita milik Allah, suami milik Allah, istri milik Allah, anak pun milik Allah. Jadi terserah Allah, karena Allah yang memilikinya, yang menguasainya, terserah Allah. Ada datang, ada pergi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu mungkin pembahasan kita. Saya kira cukup. Cukup ya, Pak? Cukup ya? Cukup lapar kita ini. Waktu dan tempat Anda kembalikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.